Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Dalam segmen dialog kali ini kita akan membahas yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah soal potensi permasalahan di Pulau Dewata, terutama soal WNA, kemudian wisatawan asing yang sudah diingatkan berbagai kalangan bisa menjadi bom waktu. Dan untuk membahas ya pemirsa, sudah ada kedua narasumber kita. Ada siapa aja, Tiara? Sudah ada Pak Triawan Munaf di studio, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Parekraf. Selamat siang, Pak Triawan. Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Dan juga pemirsa sudah tersambung bersama kami via Zoom. Ini Menparekraf Bapak Sandiaga Uno. Selamat siang Pak Sandi. Sudah bisa dengar suara di studio Pak Sandi? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena dan Mbak Tiara. Horas Pak Sandi. Baik, berbicara mengenai Bali ini memang tidak ada habisnya Pak. Terutama pada saat viral di media sosial ada satu polisi yang kemudian dibentak-bentak oleh warga negara asing begitu ya. Mungkin saya ke Pak Triawan terlebih dahulu. Menyoroti Bali ini seperti si malakama Pak. Kalau kita batasi mereka nggak mau datang ke Bali. Pak Triawan sendiri melihatnya seperti apa? Ya, izin Pak Menteri, saya duluan. Ya, fenomena ini memang kalau dilihat dari kuantitas tidak banyak sebetulnya. Para yang mereka sebut sendiri bad bule, ya bad bule, mereka menyatakan itu sendiri gitu. Tidak banyak, tapi dampaknya kalau dibiarkan juga kurang baik dan jangan kalau dibiarkan malah membesar. Karena siapa sih yang nggak suka kebebasan gitu kan? Tapi kita nggak mau lah ada suatu lawlessness atau tidak ada keberadaan hukum di sebuah daerah di kita kan ya. Kita ingin turis datang ke Indonesia mengikuti tata cara aturan hukum yang ada di Indonesia, seperti kita pun kalau keluar negeri kan ya. Dan itu pun sebetulnya akan menarik lebih banyak turis, karena seperti saya tadi katakan bahwa hanya sedikit turis-turis yang begitu gitu. Dan ini memang terus terang bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi ini karena kurang adanya penegakan hukum yang tegas dari dulunya gitu. Sekarang sudah disadari agar tidak ada kevakuman di situ. Karena pembiaran ini di mana-mana di bidang apapun juga akan menyebabkan orang-orang yang melanggar hukum. Kalau kita ke Singapura sampai di airport udah kita takut kan untuk buang sampah atau meludah atau makan permen karet kan. Ya kenapa tidak kalau ke Bali juga tetap having fun tapi harus ada mengikuti hukum yang ada gitu. Oke, itu tadi pembiaran dari Pak Triawan ya. Sekarang kita mau ke Pak Menteri. Pak Menteri, ini melihat hal ini kemudian kasus ini, kenakalan dari para turis asing. Bagaimana tindak lanjut dari pemerintah pusat menanggapi hal ini? Penegakan hukumnya sampai saat ini sudah seperti apa, Pak? Ya, pertama-tama kita harus tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Karena Bali ini destinasi wisata paling favorit. Saya baru kembali dari Berlin dan Hong Kong, juga Kuala Lumpur untuk roadshow. Baik dari segi investasi maupun dari segi pemasaran pariwisata, Bali masih yang paling favorit, yang paling diburu oleh travelers, oleh wisatawan dari luar negeri. Dan kita sesuai dengan arahan dari Bapak Jokowi, kita memberikan narasi bahwa Indonesia pasca pandemi untuk membangkitkan ekonomi tentunya sangat-sangat welcome kepada wisatawan mancanegara, tapi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Artinya bahwa wisatawan yang datang ke Indonesia itu harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan dengan norma yang ada. Kalau menggunakan kendaraan bermotor atau berlalu lintas ya harus mengikuti peraturannya. Dan juga kalau mereka ingin berlibur di Indonesia, kita dorong untuk liburan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Perilaku bule yang seperti ada di layar ini yang tidak kita inginkan, karena justru ini berpotensi mematikan minat turis mancanegara yang benar-benar ingin berlibur ke Indonesia secara aman, nyaman, dan menyenangkan. Dari big data kami, mayoritas ini kita 90% lebih menggunakan kendaraan yang disediakan oleh travel, yaitu kendaraan roda 4. Dan kalau kita lihat nilai setitik ini merusak susu sebelanga, dan kita harus pertahankan citra Indonesia sebagai destinasi yang aman, nyaman, ramah
bagi wisatawan, tapi tentunya sesuai dalam koridor hukum. Jadi kami akan tegas, Satgas telah dibentuk dan kami berkoordinasi, kami tidak sungkan-sungkan untuk mendeportasi jika ulah dari wisatawan ini berulang dan sesuai dengan pelanggarannya. Dan tentunya nextnya adalah memblacklist bagi wisatawan yang kerap melakukan pelanggaran hukum. Jadi ini akan kami lakukan, mohon dukungan dari semua pihak. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, dan juga Kemlu dengan perwakilan kita di luar negeri dengan diaspora untuk menyampaikan sosialisasi do's and don'ts, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang harus mereka hindari, kegiatan seperti apa yang disarankan, dan jika mereka menghargai adat istiadat setempat, kearifan lokal kita, ini iklimnya akan lebih kondusif dan target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 bisa kita wujudkan bersama. Baik, Pak Menteri, tapi kalau berbicara mengenai pelanggaran turis di Bali, ini juga sebenarnya kan bukan hal baru begitu. Artinya dulu masyarakat sudah banyak yang tahu kalau turis asing ini juga beberapa kali tidak patuh aturan yang ada di Bali. Nah, ini sebenarnya yang dalam tanda kutip lengah pihak mana, dan apakah dengan adanya deportasi ini cukup, kemudian juga perlukah ada pencabutan visa on travel yang digerakkan oleh pemerintah setempat? Kami di kementerian lembaga, karena kalau visa on arrival ini prosesnya sangat panjang ya, sampai akhirnya kita terbitkan 80 negara lebih berdasarkan data-data yang kami miliki secara komprehensif, bukan anekdotal seperti yang kita lihat di gambar seorang wisatawan memaki-maki. Ini merupakan data yang melengkapi, tapi pemerintah berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif. Karena kebangkitan pariwisata kita ini tentunya nggak berdiri sendiri. Kita sebagai ketua ASEAN, kita juga berkoordinasi karena wisatawan juga ke Thailand, ke Malaysia. By the way, teman-teman, Indonesia sekarang posisi nomor 2 di ASEAN. Kita meloncat 12 peringkat, mengalahkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam serta Filipina karena kita fokus pada perkembangan fasilitas dan perkembangan kualitas dari pariwisata kita serta aspek keberlanjutan lingkungan. Jadi kami akan terus fasilitasi dan beri kepastian hukum sehingga pembuat kebijakan ini nggak ujuk-ujuk. Pembuat kebijakan ini nggak, no viral, no attention gitu. Tapi kita lihat secara kualitasnya bagaimana, ada peningkatan daya saing, dan kita mendorong destinasi di daerah pariwisata itu dan masyarakatnya aktif untuk menjaga tata kelola pariwisata, disosialisasi kalau mengenai adat istiadat, visitor managementnya seperti apa, kode etik, do's and don'ts, dan yang terpenting tadi yang Pak Triawan sampaikan, law enforcement. Karena kalau ada aspek pembiaran, ini nanti mereka akan terus melakukan dan tentunya akan menjadi ada efek contagious atau menular. Ini yang kita harapkan tidak lagi terjadi. Oke, itu dia tadi dari Pak Menteri, beri kepastian hukum ya Tiara. Kita akan lanjutkan dialog hari ini dengan Pak Triawan dan juga Pak Menteri. Pemirsa, usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tentunya kami akan melanjutkan diskusi ataupun juga perbincangan kita pada siang hari ini bersama dua narasumber. Yang satu hadir di studio ini sudah ada Pak Triawan Munaf dan bergabung via Zoom Pak Sandiaga Uno. Kita ke Pak Triawan lagi. Pak Triawan, dari pandangan Anda melihatnya ini apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah agar para wisatawan ataupun warga negara asing ini tidak berulah dan membuat kenakalan lagi, Pak? Iya, gini, kita dalam menghadapi ini harus sangat hati-hati karena kita mengharapkan mereka untuk lebih banyak lagi masuk ke Indonesia, terutama ke Bali, ya, sehingga memang tanggung jawab kita untuk membuat semuanya menjadi Bali menjadi satu tempat yang bisa menjadi contoh bagi seluruh Indonesia. Kalau dilihat oleh orang daerah-daerah lain di Indonesia bahwa Bali tertib, turisnya tertib, peraturannya bagus, mereka akan melakukan sesuatu yang sama. Tapi kalau kelihatan Bali tidak tertib, ya, peraturan tidak ditegakkan, mereka juga akan melakukan yang sama. Kita punya target yang cukup tinggi untuk turis di Bali, ya. Tapi bulan Januari Februari ini sudah tercapai hampir 3 juta turis, ya, dari luar negeri.
yang masuk ke Bali melalui bandara kita Ngurah Rai. Nah, tentu ini yang tidak boleh kita adakan aturan-aturan yang mencegah ini, tapi kita juga ingin Bali tetap menjadi tempat turis yang tertib gitu. Itu keseimbangan itu yang kita harapkan semua bisa dilakukan oleh institusi-institusi yang berwenang, termasuk Kemenparekraf yang akan memberikan promosi-promosi dan juga menghimbau kepada para pelaku turisme di Bali bahwa wisata di Bali itu nikmat, ya, aman, nyaman dan lain-lain, dan sudah dibuktikan oleh beberapa YouTuber yang termasuk juga orang asing yang menyatakan bahwa Bali itu banyak sekali dikunjungi oleh bule-bule atau orang asing yang positif, yang mau ikut membersihkan sampah, peduli lingkungan, membantu warga lokal, melatih warga lokal, tapi tidak cari uang. Yang kita tidak inginkan adalah bule yang melanggar hukum, ya, karena memang kurang ada ketegasan. Lalu kedua, bule yang spending uangnya sedikit, bahkan mereka mencari uang di Bali tanpa adanya izin, gitu kan? Itu kan nggak boleh. Bahkan nanti akan mengganggu usaha, karena saya di Kadin, takutnya justru anggota kita para pengusaha UKM akan terganggu kehidupannya dengan bule-bule yang melanggar hukum dan dibiarkan. Nah, itu yang kita tidak mau. Dan kita juga ingin agar bisnis-bisnis di Bali seperti persewaan motor dan lain itu tetap dilaksanakan, ya, tapi tentu dengan aturan-aturan yang sangat ditegakkan hukumnya, karena kalau kita mengandalkan mobil travel, jalan Bali itu kecil, ya. Kalau ada yang nurunin mobil aja langsung macet, ya. Memang motor adalah solusi, tapi jangan dibiarkan tanpa SIM, tanpa helm, ya, dan juga mereka dengan cara berpakaian yang seenaknya gitu kan, kita tidak mau gitu kan. Kita ingat, kita kagum sama turis-turis Jepang waktu mereka pulang dari nonton sepak bola misalnya, mereka malahan bersihkan sampah-sampah tertib. Itu menginspirasi kan. Kita ingin turis-turis yang seperti itu, spendingnya banyak dan lain-lain. Itu keseimbangan itu yang harus kita jaga. Baik, Pak Menteri, mungkin boleh tanggapan Anda, Pak, mengenai masukan dan juga pendapat dari Pak Triawan begitu ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya turis-turis yang perlu disoroti, ini justru mereka yang kemudian ini merugikan dengan cara berbisnis tanpa izin, justru tidak mendatangkan keuntungan apapun begitu bagi warga lokal. Ya, pemerintah secara tegas melarang turis asing mencari uang di luar peruntukan visa kunjungannya dan melakukan bisnis di Indonesia yang tentunya secara langsung bersinggungan dengan kerjaan masyarakat. Ini kan lapangan kerja buat masyarakat Bali maupun masyarakat Parekraf Indonesia, bagi warga lokal, dan praktek-praktek bisnis seperti berdagang, kursus mengendarai motor, kursus fotografi yang dilakukan oleh turis mancanegara ini melanggar peraturan keimigrasian karena mereka masuk ke Indonesia ini kan dengan visa kunjungan. Jadi kita fungsi pengawasannya dengan Dirjen Imigrasi yang baru, Pak Silmi, juga dengan Kemenkumham, perwakilan Indonesia di luar negeri ini, kita akan sampaikan secara lebih gencar lagi regulasi visa bagi calon wisatawan mancanegara. Dan Biro Perjalanan pihak hotel juga harus menyampaikan regulasi yang berlaku. Jadi wisatawan-wisatawan yang masuk ke Indonesia ini paham terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan ini harus terus kita lakukan dalam rangka sales mission kita. Nah, kami mendukung Pemprov Bali yang terus mengharmonisasi Satgas Pariwisata. Karena gini, target tahun ini wisatawan mancanegara masuk ke Bali 4 sampai 4,5 juta, bagian dari 7,4 juta wisatawan mancanegara yang kita harapkan membawa devisa pariwisata itu 6 miliar US dollar dan membuka lapangan kerja tadi saya sampaikan 4,4 juta. Nah, ini nggak bisa dilakukan sendiri, harus melibatkan Kadin, imigrasi, kepolisian, seluruh pentahelix termasuk media. Karena kita tujuannya Bali ini kepulihannya itu berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, ini yang terus saya garis bawahi dan baru saja tadi pagi saya berkoordinasi dengan Pak Gubernur Bali bagaimana agar pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi lagi. Bagaimana mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas. Misalnya tadi Pak Triawan bilang
jalan di Bali sempit loh, itu kearifan lokal memang karena desa-desa wisata itu yang menjadi tujuan. Nah, kalau misalnya wisatawan ini tidak diperkenankan menyewa kendaraan bermotor roda 2, tentunya akan difasilitasi. Toh banyak juga wisatawan mancanegara yang nggak mahir mengendarai motor, akhirnya mereka kecelakaan dan sudah banyak sekali laporan kepada kami yang kami pantau secara helikopter view melalui big data. Nah, ini kita harus terus dorong agar sosialisasi, edukasi, bahwa aturan, norma, dan etika hukum yang harus mereka patuhi, dan kita sudah siapkan hotline-nya juga, pengawasan akan kita tingkatkan, dan penertiban ini akan all out dengan tidak ada toleransi sama sekali. Jadi SK Satgas terkait penanganan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam konteks kegiatan WNA ini sedang difinalkan, juga melibatkan Dinas Pariwisata, Bali Tourism Board, ada Gabungan Industri Pariwisata Bali, ada Kadin, dan kita ingin semuanya bergandengan tangan, jangan saling salah menyalahkan, bahwa karena kinerja tim kita ini udah bagus dalam membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Jangan sampai kita karena ada 1-2 kejadian ini justru kita mengubah narasi kita, karena semuanya lagi belajar sama Indonesia. Kemarin waktu saya di ASEAN Tourism Forum, Thailand lagi melihat gitu apa yang kita lakukan sehingga kita bisa loncat peringkat begitu banyak. Ternyata posisi Indonesia ini sebagai keketuaan ASEAN ini banyak mendapatkan apresiasi. Jadi kita harapkan ini terus mendapat dukungan, dan untuk wisatawan mancanegara terima kasih juga telah mempercayai Indonesia sebagai tempat untuk menghabiskan masa libur, dan kita juga diminta untuk mengembangkan digital nomad. Ini juga ada peruntukannya visa 211, apa yang mereka bisa lakukan yaitu work from destinations, tapi nggak boleh mereka menciptakan peluang-peluang yang sebetulnya diperuntukkan untuk warga lokal. Kita harapkan lebih baik ke depan. Ya. Oke, saya mau ke Pak Triawan. Ya. Pak Triawan, terakhir nih Pak, bisa memberikan solusi Pak untuk permasalahan ini agar tidak terulang lagi. Solusi dari Anda apa Pak? Mungkin bukan dari saya ya, saya hanya bisa menghimbau dan membantu para pengusaha yang tergabung di Kadin untuk juga memberikan tadi yang seperti Pak Sandi katakan, menyadarkan para wisatawan, memberikan informasi yang cukup, karena turis-turis ini akan semakin banyak yang datang. Nanti kita akan kedatangan turis dari Cina, ya, turis Cina belum masuk. Sekarang yang terbesar dari Australia ke Bali nih ya, kedua dari India naik, lalu Rusia, ya, kabarnya kan banyak pelanggar itu yang dari Rusia ya, tapi sebetulnya cuma 1%, nggak banyak ya, dibandingkan jumlah wisatawan yang masuk ke Bali itu yang melanggar itu sedikit, tapi kelihatan karena netizen kan sekarang kan viral kemarin ya viral Pak, dan lain-lain kan. Nah ini tidak boleh dibiarkan, mudah-mudahan semua pihak tadi yang seperti kata Pak Sandi sampaikan, bukan hanya anget-anget tai ayam ya melihat ini, tapi menerapkan aturan dan menegakkan hukum seterusnya ya, bahkan lebih baik cara penegakan hukumnya. Baik, itu yang kita harapkan sama-sama agar mereka yang berkunjung ke Bali ingin menikmati keindahan Bali ini tidak terganggu ya Pak ya, dengan adanya keberadaan turis-turis asing yang kemudian seenaknya sendiri tidak bisa patuh dengan aturan yang sudah ditetapkan, dan tentunya semua yang sudah bekerja sama ini dapat menyelesaikan seluruh permasalahan ini. Boleh nggak saya berterima kasih terhadap silakan, Pak, YouTuber seperti Damian Hu, Niluh Jelantik yang selalu menyuarakan dengan positif ya, tidak asal ngomong tapi dengan data dan bukti, bahkan dengan video, sehingga akan menyebabkan kita sebagai para pelaku pariwisata di Indonesia semakin sadar dan semakin tahu bahwa kita sekarang diawasi oleh mereka. Sangat berpengaruh begitu ya Pak ya. Terima kasih kepada mereka. Baik, terima kasih atas terima kasih, waktunya Pak Menteri. Sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, untuk Pak Sandiaga Uno dan juga Pak Triawan yang sudah berkenan hadir di studio. Terima kasih Pak Menteri. Dan Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.